The mark is always beyond self. Sasaran itu selalu melampaui dirimu. To do the work of God is to live beyond. Untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan, hidupmu perlu melampaui kebiasaan, melampaui pikiran. Banyak orang tidak paham apa yang menjadi pengalaman di masa lalu, apa yang menjadi kebiasaan di tempat lama, saudaraku, dibawa di tempat baru. Belum tentu bisa, belum tentu proper, belum tentu cocok lagi, saudaraku. Tuhan sedang memperbesar, saudaraku, kapasitas hidupmu. Tuhan menuntun hidupmu menjadi orang, saudaraku, untuk maksud yang lebih besar. Makanya dia sedang menuntun dengan tuntunan-tuntunan yang berbeda. Untuk membawa hidupmu dengan kapasitas yang berbeda. Mencapai sasaran yang Tuhan sudah tetapkan. Ini bagian yang Tuhan mau taruhkan kepada kita pagi hari ini. Untuk terus menerus meneguhkan, mengangkat, dan juga memberikan tuntunan dan arahan. Sehingga hidup setiap saudara adalah orang-orang yang sampai kepada maksud kehendak Tuhan. Musa, dia mengharapkan apa, saudaraku? Bukan perbuatannya, tetapi apa? Jalan Tuhan. Sehingga saudara dia berkata, aku boleh mengenal engkau. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Saat engkau mendengar pemberitaan ini, seberapa banyak engkau mengharapkan jalan Tuhan dibanding dengan pencapaian, dibanding dengan kehebatan yang dunia bisa tawarkan. Seberapa banyak dari jalan Tuhan itu engkau berharap bahwa engkau dapat mengenal Dia. Pengenalan itu melebihi semua yang dunia bisa berikan, saudaraku. Sehingga apa yang dia dapatkan itu ternyata juga bukan untuk berhenti hanya kepada diri dia. Dan dia sampaikan bahwa ini adalah umatmu. Saya saat punya pengenalan yang benar, saya bisa membawa dan menuntun bangsa-bangsa untuk mengenal Tuhan. Karena bangsa-bangsa adalah kepunyaan Tuhan. Bangsa-bangsa adalah kepemilikan Tuhan. Bangsa-bangsa adalah umatnya Tuhan. Dan Tuhan menjawab, aku sendiri akan membimbing engkau. Aku akan membimbing umat itu. My presence shall go with you. Aku, kehadiranku ada menuntunmu. Kehadiran Tuhan membawa hidupmu mengenal jalan Tuhan. Sehingga engkau boleh mengenal pribadi. Pribadi yang menuntun hidupmu. Saya mau sampaikan kepada setiap saudara. Tuhan bukanlah pribadi yang berubah-ubah. Sedari awal dia adalah pribadi yang mengasihi manusia. Sedari awal dia mengasihi engkau, saudaraku. Sedari dulu dia tidak pernah berubah. Bahkan untuk bangsa Israel dia sudah berkata di dalam Keluaran 19 ayat yang kelima, dia berkata, engkau akan menjadi anak kesayangan, menjadi bangsa kesayangan, menjadi harta kesayanganku sendiri. Tuhan ternyata dia tidak berubah. Tetapi kenapa saat bangsa itu menyembah berhala sepertinya Tuhan mau meninggalkan mereka? Tuhan mau kasih tahu bahwa dengan engkau menyembah berhala, dengan engkau hidup di luar jalanku, engkau akan kehilangan kehadiranku. Bahwa ada konsekuensi, ada persoalan yang akan kau hadapi. Dan tanpa kehadiranku, karena engkau menghadirkan dewa lain, karena engkau menghadirkan kehidupan lain, karena engkau menginginkan apa yang dunia tawarkan, sehingga engkau mengabaikan apa yang Tuhan sudah berikan. Kehadiran Tuhan engkau abaikan, sehingga banyak konsekuensi yang engkau tidak akan dapat tanggung. Saudara, hati Tuhan itu menjadikan engkau harta kesayangan. Siapapun engkau, bagaimanapun keadaanmu, dengar, dia adalah pribadi yang sudah menciptakanmu. Dan dia mempersiapkanmu. Dan dia mau membawa engkau untuk mencapai maksud, sasaran yang sudah ditetapkannya, saudara. Seperti anak panah di tangan seorang pahlawan. Demikianlah anak-anak pada masa mudanya. Tetapi saudara, ini bukan berbicara tentang anak-anak. Bukan hanya berbicara tentang orang muda. Ayat ini sangat spesifik. Saudara, saya percaya Tuhan adalah pahlawan itu. Dan Tuhan saat menciptakan anak-anaknya, saat Tuhan melihat engkau, saudaraku, engkau adalah anak panah yang sedang dipersiapkan oleh Tuhan.
Saya mau berkata, jadilah anak panah yang dipersiapkan Tuhan. Sehingga saat pahlawan itu memanahkan hidupmu. Dia sanggup memberi guidance, dia sanggup mengarahkan hidupmu. Dan seorang pahlawan saat dia memanahkan anak panahnya, dia akan setiap anak panah itu akan tepat mengenai sasarannya, saudaraku. Lihat dirimu sebagai anak panah yang Tuhan sedang persiapkan. Bukan dunia yang memanahkan engkau, tetapi Tuhan adalah pribadi. Kehadirannya dengan pengenalan yang akan membawa hidupmu tepat mengenai sasaran yang Tuhan maksudkan, saudaraku. Saudara lihat bagaimana anak panah ini. Tidak ada yang meleset oleh tangan seorang pahlawan. Amin. It's a season of celebration. Ini adalah waktu di mana Tuhan bukan hanya tahun, tetapi musim perayaan. Amin, saudaraku. Musim di mana setiap anak panahnya Tuhan. Dalam hidupmu, anak-anak Tuhan mengenai sasarannya Tuhan. Amin, saudaraku. Di situ ada guidance, ada tuntunan demi tuntunan. Guidance untuk to hit the mark. Tuntunan demi tuntunan Tuhan. Sampai engkau mengenai sasaran yang Tuhan tetapkan. Saudara, Tuhan memberikan visinya sangat jelas buat hidupmu. Engkau perlu melihat dunia ini, tipu daya dunia ini. Segala macam cara yang iblis taruhkan melalui dunia, melalui orang-orang untuk saudaraku mengalihkan, untuk menyimpangkan, untuk menyelesaikan, memberhentikan sasaran yang sudah Tuhan tetapkan melalui hidupmu. Saudara, satu kali setelah Daud memerintah 7,5 tahun di Hebron, saudaraku. Bangsa Israel datang kepada dia, seluruh bangsa. Tadi hanya atas suku Yehuda. Sekarang saudara, suku-suku yang lain, segenap Israel datang dan menjadikan dia raja. Dan akhirnya saudaraku, Daud mengalahkan dan menaklukkan Yerusalem. Dan dia membangun kerajaannya di situ. Tetapi saudaraku, di saat itu juga saat orang Filistin mendengar Daud telah menjadi raja, apa yang mereka lakukan? Mereka datang, saudaraku, untuk menyerang Israel. Daud, dia bertanya kepada Tuhan. Dia mencari firman Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan? Bagaimana dia harus bersikap? Dia membutuhkan apa, saudaraku? Tuntunan. Ternyata bukan menjadi raja, bukan menjadi penguasa, bukan mempunyai posisi paling tinggi. Ternyata bukan, saudaraku, menghasilkan harta. Hidup ini akan terus-menerus, saudaraku, membutuhkan tuntunan. Karena maksud Tuhan bukanlah mencapai posisi tertinggi. Tetapi maksud Tuhan adalah hidupmu tepat mengenai sasaran. Banyak orang salah mengartikan ini. Dia berpikir di posisi tertentu, hidupnya sudah mengenai sasaran. Ternyata posisi yang paling tinggi, saudaraku, Daud masih membutuhkan tuntunan Tuhan. Sehingga firman Tuhan berkata, majulah, sebab aku pasti menyerahkan mereka, orang Filistin itu. For I will doubtless deliver. Ini menarik. Perangan ini, saudaraku, ternyata bukan manusia. Sampai, saudaraku, orang Filistin itu menyebar di lembah Refaim namanya. Refaim itu, saudaraku, adalah raksasa. Dan itu membawa kegentaran. Lembah itu, saudara, dipenuhi oleh orang-orang Filistin. Tetapi saat Daud ada di sana, dia melihat di situ ada satu kata yang kuat sekali, yaitu parats, to break through. Untuk menerobos, untuk meledakkan, itu kata kerja. Ternyata, saudaraku, saat mereka sampai di lembah itu, Tuhan
yang membuat terobosan. Tuhan yang meledakkan pasukan musuh. The Lord will fight for you. You shall hold your peace. Engkau akan tetap tenang. Rest di situ saudaraku. Tuhan yang bekerja. Di dalam kehidupanmu, berapa sering engkau gelisah. Berapa sering engkau berjuang dan engkau saudaraku tidak bisa tidur. Bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa. Tetapi ketenangan yang saya maksudkan, yang ketenangan yang Alkitab maksudkan adalah you shall hold your peace. Engkau percaya saja. Lakukan apa yang kau lakukan tanpa harus terganggu dengan apa yang terjadi. Tuhan, Dia menuntun hidupmu. Apa yang sedang engkau alami saudaraku? Apa yang terjadi di dalam hidupmu? Persoalan yang terjadi di dalam pernikahan, rumah tangga, di dalam usaha dan bisnismu menjadi kesempatan untuk engkau bisa melihat Tuhan sedang bekerja. Tuhan sedang menerobos. Tuhan melalui hidupmu membuat terobosan karena iman, karena kepercayaanmu saudaraku. Tuhan, Dia ada. Dan Dia membuat terobosan. Tetapi tidak berhenti di situ. Orang Filistin saudaraku maju lagi. Dan menyebar persis memencar di lembah yang sama. Lembah Refaim. Memang itu lembah raksasa. Tetapi kata Rafah yang menjadi Refaim saudaraku. Karena Im ini adalah kata jamak raksasa-raksasa saudaraku. Tapi asal katanya adalah Rafah. Juga berarti sembuh. Saat engkau melihat musuh seperti raksasa yang akan menghancurkan hidupmu. Di situ juga menjadi satu kesempatan Tuhan sedang menyembuhkan hidupmu. Yang heran dari kisah ini saudaraku, musuhnya melakukan persis sama. Berkumpul, menyebar, memencar di lembah yang sama persis. Posisi yang sama. Daud sekali lagi, dia bertanya kepada Tuhan. Apa kata Tuhan? Janganlah maju. Pengalaman Daud tidak cukup. Kemenangan sebelumnya tidak cukup. Ini spesifik Tuhan berkata kepada Daud. Bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau. Dan membuat sekeliling saudaraku berjalan. Itu bukan strategi yang terbaik. Tuhan berkata, nanti ada apa? Derap langkah. Derap langkah di puncak pohon-pohon itu. Maka haruslah engkau bertindak cepat. Pada waktu itu, saudaraku, dikatakan, Tuhan telah keluar berperang di depanmu. Yehova Yatsa. Dia yang akan maju ke depan. Yatsa itu artinya saudaraku, go forth, go forward. Dia maju ke depan. Sekarang kita tidak perlu berhadapan dengan mereka. Seperti membuat terobosan. Bangsa itu menerobos bangsa Filistin. Tetapi di situ saudaraku ternyata derap langkah di pucuk-pucuk pohon itu saudaraku. Tuhan sedang maju ke depan. Tuhan berkata, engkau perlu menanti suara maksud kehendak Tuhan. Bukan suara di tengah malam yang saya maksudkan. Kebenaran firman. Arahan dari firman Tuhan yang sudah ada. Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Dan kemudian apa? Bukan kalah. Dia memukul kalah orang Filistin. Dia menang saudaraku. Banyak orang takut kepada arahan karena dia mau dengan caranya sendiri. Arahan adalah membangkitkan imanmu. Untuk engkau bisa melihat jalan-jalan dan cara-cara dari Tuhan. Menantikan suara derap langkah di pucuk pohon. Kalau derap langkah di bumi masuk akal. Mungkin rombongan gajah sedang datang saudaraku. Nah itu bisa terjadi. Dipikir-pikir terjadi. Mana ada derap langkah di pohon. Iman itu saudaraku. Mempercayai apa yang firman Tuhan katakan. Dan firman Tuhan katakan itu banyak kali tidak bisa masuk di dalam pikiran. Tetapi itu adalah firman yang sudah tertulis. Dan kalau itu menjadi rema di dalam hidupmu, itu saudaraku. Kalau kita berbicara ada guidance, ya to hit the mark is always beyond self. Sasaran itu selalu melampaui dirimu. To do the work of God is to live beyond. Untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, hidupmu
perlu melampaui kebiasaan, melampaui pikiran. Banyak orang tidak paham apa yang menjadi pengalaman di masa lalu. Apa yang menjadi kebiasaan di tempat lama, saudaraku, dibawa di tempat baru. Belum tentu bisa, belum tentu proper, belum tentu cocok lagi, saudaraku. Karena Tuhan sedang mempersiapkan pasukan. Tuhan sedang memperbesar, saudaraku, kapasitas hidupmu. It's beyond experiences. Itu melampaui pengalaman-pengalaman manusia, saudaraku. Beyond talents, skills. It's never about your feel. Bukan tentang perasaan saya. Yang penting bagaimana, saudaraku, mereka bisa melihat sasaran Tuhan. Jadi saya sampaikan kepada setiap saudara, tidak seorang pun yang cukup berpengalaman di dalam kerajaan Allah. Mungkin di kerajaan dunia saudara punya pengalaman, punya posisi menjabat dan melakukan ini. Tapi berbicara tentang kehidupan di dalam kerajaan Allah, tidak ada satu orang pun yang cukup berpengalaman, saudara. Kenapa kalau begitu, saudaraku? Coba memakai cara-cara dunia. Kenapa coba mengambil cara-cara pengalaman dari kerajaan dunia dan coba melakukannya di dalam kerajaan Tuhan. Buanglah paradigma, pola kebiasaan yang lama itu. Sasaran dari Tuhan, saudara, selalu akan melampaui tujuan dan kompetensi dari. Selalu akan melampaui tujuanmu. Selalu akan melampaui, saudara, kemampuanmu. Pekerjaan Tuhan adalah sesuatu yang melampaui hidupmu. Amin, saudaraku. Satu kali ya, saudaraku. Ada lagi peperangan. Peperangan antara Daud itu selalu banyak kali sama orang Filistin, saudaraku. Bertempur, berperang, saudara. Ini kejadian yang berbeda lagi, saudaraku. Ada pertempuran lagi. Dia menjadi letih lesu. Tetapi ya, saudaraku, raksasa ini, saudaraku, namanya Yisbi Benob. Dia, saudaraku, dia juga punya tombak seperti Goliat. Tapi berat tombaknya hanya setengahnya Goliat. Dia kejar dan dia mau hantam Daud. Tetapi ada seorang bernama Abisai. Abisai ini, saudaraku, dia ponakan Daud. Dia menyelamatkan Daud. Yang kedua, saudaraku, ya, ada seorang, saudaraku, keturunan raksasa namanya Saf. Di situ, saudaraku, berperang. Ada seorang anak buah Daud bernama Sibkai, saudaraku. Dia orang Husa, dia membunuh raksasa ini. Yang ketiga, peperangan lagi, saudaraku, kejadian yang berbeda. Ada seorang bernama Goliat. Oh, bukan Goliat yang dulu. Ini saudaranya Goliat. Goliat itu artinya kemegahan, tapi hati-hati. Goliat itu artinya kemegahan dunia. Berhadapan dengan pasukan Tuhan, dia tidak tahan. Anak buah Daud namanya Elhanan. Dia menewaskan Goliat. Satu raksasa lagi apa, saudaraku? Tinggi, besar perawakannya. Jarinya 6. Kaki juga 6. Dia mengolok-ngolok orang Israel. Tetapi beda, saudaraku. Bukan zaman Saul. Ada seorang bernama siapa? Yonatan. Ini Yonatan anak Simea. Dari kakaknya Daud, ini ponakan Daud juga, saudaraku. Menewaskan raksasa ini. 4 raksasa yang ditakuti. Raksasa itu kegentaran, membawa kegentaran. Raksasa itu, saudaraku, horor. Pernah gak dalam hidupmu menghadapi raksasa? Bukan raksasa dalam pengertian harafiah sekarang. Raksasa, sesuatu yang engkau merasa horor. Engkau takut kalau berhadapan dengan dia. Engkau takut berhadapan dengan kejadian itu. Engkau takut dengan hari tertentu, itu horor. Pernah dalam kehidupanmu engkau menghadapi situasi sangat sukar. Raksasa. Mungkin ini masa depan anak-anakmu. Itu bisa menjadi raksasa loh. Benar ya, saudara ya. Kan saudara khawatir dengan anak-anak. Itu bisa jadi raksasa. Itu menjadi kegentaran. Mengapa 4 orang anak buah Daud bisa menaklukkan raksasa-raksasa itu. Sedangkan 1 orang saja muncul di zaman Saul. Semua rakyat bersembunyi dan lari, saudaraku, ketakutan. Tidak ada yang berani mengalahkannya. Hilang, saudaraku. Dengan gemetaran 40 hari. Ingat, di zaman air bah, raksasa-raksasa itu ada. Dan setelahnya, kata Alkitab, kalau saudara baca Kejadian pasal yang ke-6. Tetapi, saudaraku, Tuhan memakai bangsa Israel mengalahkan, menundukkan dan menghabiskan, saudaraku. Tetapi tidak semuanya. Tuhan memakai Daud. Dan Tuhan memakai orang-orang yang bersama dengan Daud. Mengalahkan itu. Daud hanya mengalahkan 1, saudaraku. Tetapi 4 orang-orang yang bersama dengan dia. Wow, saudaraku. Kalau engkau sekarang melihat seberapa raksasa yang mendatangi hidupmu. Asal ada 1 pernah ditaklukkan. Kapan itu ditaklukkan? Di dalam 1 Samuel pasal ke-17, saudaraku. Daud mengalahkan Goliat.
Dia berkata demikian dalam ayat 47. Supaya segenap jemaah ini tahu. Apa? Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang atau dengan lembing. Bukan. Tetapi berdasarkan karena dia memang menyelamatkan. Karena dia memang membuat terobosan. Karena memang Tuhan membawa hidup umatnya maju dan berbeda. RNCC bukan hanya nama. Membapai bangsa-bangsa. Community, church. Gereja yang berkomunitas yang membapai bangsa-bangsa. Saudara tidak sendirian. Pertempuran itu selalu di tangan Tuhan. Daud masih muda umur 17 tahun saudaraku. Tidak ada pahlawan yang berani menghadapi Goliat. Tetapi dia berkata supaya jemaat ini tahu. Belum pernah ada kejadian. Supaya jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang, bukan dengan lembing. Tetapi Tuhanlah yang akan bertempur. Daud mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya. Tanpa pedang di tangan. Satu orang saudaraku membuat terobosan. Satu orang membawa pasukan maju. Satu orang membawa bangsa itu bisa melihat. Satu orang membawa jemaat Tuhan bisa melihat. Jemaat Tuhan dia berkata. Daud itu hatinya luar biasa. Dia sudah melihat, dia sudah bernubuat. Jemaat Tuhan. Dia melihat bangsa itu adalah jemaatnya Tuhan. Umatnya Tuhan maksudnya. Inilah umat Tuhan. Bisa melihat bagaimana Tuhan berperang. Bagaimana Tuhan menaruhkan hidup itu ternyata iman itu bekerja. Ternyata iman itu ada buahnya. Ternyata iman itu ada hasilnya. Ternyata iman itu saudaraku tidak pernah menjadi sia-sia. Banyak orang mewariskan harta secara lahiriah. Itu bukan salah. Daud bisa mewariskan tahta kerajaannya kepada anak-anaknya. Kepada orang-orang yang dia percayai. Tetapi sebelum itu saudaraku. Kalau saudara tadi melihat Daud menjadi lemah, letih, lesuh. Kalau dia tidak pernah mewariskan mengalahkan Goliat bukan dengan pedang tetapi dengan nama Tuhan berdasarkan kuasa kekuatan dari Tuhan. Dia tidak pernah melihat ada 4 orang yang mengalahkan raksasa. Bangsa itu akan tetap tertindas. Dia sudah menjadi letih lesu tetapi sebelum dia menjadi letih lesu dia mewariskan iman. Engkau akan menjadi letih lesu. Keterbatas satu hari. Apa yang kau wariskan kepada anak-anakmu? Apa yang kau wariskan kepada orang-orang bersamamu? Saya ulangi. Apakah engkau mengerti bahwa warisan yang Tuhan berikan itu bukanlah warisan yang lahiriah? Saya sudah jumpa sama banyak orang. Baru 2 hari kemarin bahkan ada yang berkata, ternyata generasi ketiga, cucu artinya kakek, anak, cucu. Sudah habis dan bangkrut. Tutup semuanya. Kekayaan itu luar biasa banyak. Jangan ingin tahu itu punya siapa dan itu terjadi. Bahkan di tengah-tengah orang-orang yang saya kenal. Selesai. Kenapa saudaraku? Warisan lahiriah terbatas. Tetapi kalau seseorang mewariskan iman saudaraku. Itu bertumbuh, iman itu berkembang saudaraku. Makanya saudaraku kalau saudara menangkap hati Tuhan. The true legacy always passes down faith. Warisan yang benar, yang abadi itu saudaraku. Selalu meneruskan iman. To pass down faith is to pass down Christ's life. Untuk mewariskan iman yang bisa terlihat apa? Kehidupan Kristus yang ada di dalammu. Jadi saya tidak hanya bicara mengambang dan saudara tidak mengerti apa yang saya maksudkan. Berapa sering engkau mewariskan harta, menyimpan itu baik-baik untuk anak-anakmu. Benar itu ada gunanya. Satu hari bisa berguna. Tetapi itu sangat terbatas gunanya. Kapan lalu kita berkata latihan badania terbatas. Tetapi ibadah tidak terbatas sampai kepada kekekalan. Sekarang warisan lahiriah saudaraku baik terbatas. Tetapi warisan iman bertahan sampai kepada kekekalan saudaraku. Bagaimana mewariskan iman? Mewariskan iman adalah dengan meneruskan kehidupan Kristus. Apa itu kehidupan Kristus? Paulus berkata kepada Timotius, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Tetapi jadilah teladan. Adakah teladan dalam perkataan? Adakah teladan? Jadilah teladan di dalam apa? Di dalam perbuatan. Jadilah teladan. Teladan apa? Di dalam kasih, kemurahan. Jadilah teladan di dalam hidupan kekudusanmu. Jadi teladan di situ. Ada teladan kehidupan.
Itu warisan iman. Anak-anakmu akan bisa melihat seorang papa yang hidupnya berbeda. Yang hidupnya perkataannya lurus, perkataannya benar, perkataannya sesuai. Tingkah lakunya dia bersikap seperti dia punya kemurnian dan ketulusan. Itu bukan untuk dipublikasi. Tetapi kehidupan itu tidak pernah bisa disembunyikan. Kalau engkau mewariskan kekudusan hidupmu, bertekun di dalam kebenaran dan hidup di dalam kebenaran itu, dan engkau memisahkan dirimu dari hal-hal yang ada di dunia, saudaraku. Kudus itu bukan hanya bicara saudaraku berbuat dosa, tidak, tetapi engkau fokus kepada apa yang menjadi maksudnya Tuhan. Anak-anak akan bisa melihat, mereka akan ikut. Saat saya mengalami goncangan-goncangan itu di atas kejadian hidup kami, anak-anak kami, saudaraku. Dan saudara, saat anak-anak mendapatkan iman itu dan mereka bisa melihat iman itu, saudara, keteguhan itu, kasih itu, ketulusan, kemurnian dan kekudusan itu, saudaraku. Saudara, anak-anak berubah. Dan sekarang banyak anak-anak lain, banyak keluarga-keluarga lain bisa melihat kehidupan itu. Jangan anggap remeh bahwa engkau saat hidup benar itu sia-sia. Tidak, hidup benar itu dilihat oleh anak-anak, dilihat oleh orang. Bukan untuk dilihat, bukan untuk dipublikasi, tetapi tidak bisa disembunyikan. Kalau saudara mau melihat perubahan, kalau saudara mau melihat kemajuan, kalau saudara mau melihat terobosan, kalau saudara mau melihat terobosan demi terobosan di komunitas saudaraku, tumbuhkan, teruskan iman kehidupan dalam tingkah laku, perbuatan, perkataan itu. Kerelaan, kesetiaan itu saudaraku. Teruskan. Itu tidak akan pernah menjadi sia-sia. Paulus berkata demikian. Yang ku kehendaki adalah mengenal dia. Mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Ini luar biasa. Apa sih hebatnya mengenal itu saudaraku? The power of knowing. Kuasa dari pengenalan itu dahsyat saudaraku. Oh, saudara mempunyai mengenal pribadi pencipta langit bumi yang begitu mengasihi saudara. Saudara tidak akan rusuh. Tidak akan marah saat seseorang tidak mengasihi saudara. Karena pencipta mengasihi saudara. Saudara tidak akan takut karena saudara selalu dikasihi. Saudara tidak takut penolakan. Saudara tidak akan menyimpan kebencian karena ditolak, tidak diinginkan oleh siapapun. Mungkin tidak ada, hanya perasaan saja. Tetap perasaan itu pun tidak bisa bertahan. Karena apa? Karena pribadi pencipta mengasihi saudara. Jadi Paulus tidak mau lagi mengandalkan apa-apa yang secara lahiriah. Bagi dia berkata, sekalipun aku ada alasan untuk menaruh percaya kepada hal-hal itu. Tetapi aku tidak mau. Aku hanya mau mengenal dia. Karena kuasa mengenal itu dahsyat. Kalau saudara bisa mengerti saudaraku, pengenalan ini akan mengubah, merevolusi hidupmu. Mengenal Tuhan yang benar. Engkau akan mencari, mengejar pengenalan. Engkau akan tidak akan bobo-bobo sampai siang dan tidak mau bangun lagi saudaraku. Dan kemudian karena dipaksa dibangun dan saudara makan dan bobo-bobo lagi. Saudara akan beda saudaraku. Bersekutu dengan penderitaan Yesus. Membuat hidupan saya bukan hanya sembuh. Apa yang dia derita buat saya. Apa yang dia derita buat saudara, kalau saudara begitu dekat saudaraku. Itu mengubahkan engkau dan membuat engkau tinggal satu yang engkau mau lakukan. Yaitu apa? Berlari, bukan berlari-lari. Berlari kepada tujuan. I press toward the mark. The only way to hit the mark is to grow in knowing God. Satu-satunya cara untuk mengenai sasaran adalah saudaraku bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. To grow in knowing God saudaraku. Untuk bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan itu saudaraku. Is to have intimacy with His love, truth and power. Yang ku kehendaki adalah mengenal dia. Itu kebenaran. Mengenal dia, Yesus firman kebenaran. Mengenal kuasa kebangkitannya, ada kuasa. Dan mengenal erat, bergaul erat. Yaitu bersekutu dengan penderitaannya. Kasihnya kepada engkau. Kalau engkau bersekutu terus menerus. Intim. Inilah mengenal Tuhan. Saya ulangi. Kalau engkau bingung mengenal Tuhan. Intimlah dengan firman. Intimlah dengan kasih Tuhan. Yang terus menerus mengasihi engkau. Dan di situ engkau intim mempraktekkan kuasa yang ada di dalam hidupmu. Karena satu-satunya tadi dikatakan cara untuk mencapai sasaran adalah terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan saudaraku. Bukan berapa banyak yang kau bisa capai. Tapi saya mau berkata, seberapa dalam pengenalanmu. Seberapa dalam pengenalanmu.
akan pribadi Tuhan yang mengasihi. Akan kebenaran yang memberikan pengharapan iman tadi itu saudaraku. Sehingga saudara bisa mewariskan iman. Dan akan kuasa Tuhan sehingga you can live beyond. Hidupmu melampaui. Sehingga maksud sasaran Tuhan bisa sampai ke dalam hidupmu.